kita belajar IPAS dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Jadi di sini kita harus peduli terhadap makhluk hidup, ya, termasuk peduli terhadap tanaman dan tumbuhan. Maka kita belajar tentang tumbuhan. Di sini Pak sudah siapkan tumbuhannya. Silakan anak-anak perhatikan. Di sini ada tumbuhan. Yang pertama kita belajar tentang bagian dan fungsinya, ya. Bagian dan fungsinya dari tumbuhan. Yang pertama itu adalah akar, yang berfungsi apa? Ya, menyerap air. Yang kedua adalah batang sebagai penopang dari tumbuhan tersebut. Lanjut ada bunga untuk perkembangan tumbuhan. Selanjutnya buah untuk melindungi biji. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Nanti kita perhatikan dulu ya, satu tumbuhan dan sudah Pak siapkan tadi. Lanjut cara merawat tumbuhan. Ya. Kalau kita di rumah punya tumbuhan, anak-anak punya tumbuhan di rumah? Punya di rumah? Itu harus dirawat dan dijaga dengan baik, ya, agar tumbuhannya tumbuh dengan baik. Dengan cara apa? Yang pertama kita siram dengan secukupnya, ya, siram dengan air secukupnya. Lanjut, tumbuhan juga perlu cahaya, ya, kebutuhan cahaya yang cukup untuk tumbuhan. Untuk apa cahaya? Untuk melaksanakan pemasakan makanan atau fotosintesis yang terjadi di daun, ya. Itu kenapa tumbuhan butuh cahaya yang cukup. Lanjut, tumbuhan juga perlu nutrisi, ya, nutrisi tumbuh tambahan, yaitu kita kasih pupuk, boleh pupuk organik, boleh pupuk anorganik atau pupuk kimia dengan takaran atau jumlah yang cukup, tidak boleh berlebihan, ya. Kalau kita pupuk tumbuhan kita berlebihan, tumbuhannya akan mati. Harus disesuaikan kebutuhan tumbuhan itu, ya. Untuk pemberian pupuknya harus dosisnya harus tepat. Itu lanjut kita mencegah apa? Ya, kalau ada tumbuhan, ada tanaman kita di rumah, kita rawat, kita jaga, kita semprot jika ada hamanya. Apa itu hamanya? Misal ada semut, ada serangga, ya, belalang misalnya. Ini harus kita musnahkan, kita basmikan, harus kita semprot dengan pestisida, ya. Pertumbuhan tanaman atau tumbuhan yang kita miliki itu prosesnya berjalan dengan baik. Kalau di rumah itu kan juga cuma bunga, ya, tumbuhan buah-buahan, mungkin ada kelingking, ya, ada jambu, ada pohon, ya, ada mangga. Itu perlu dirawat supaya pertumbuhannya baik, menghasilkan buah yang lebat atau banyak. Inilah guna kita untuk merawat tumbuhan yang ada di rumah, tumbuhan yang kita miliki. Selanjutnya kita harus peduli terhadap lingkungan, ya. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan sekitarnya. Di rumah dimulai dari kamar tidur, ya, harus dibersihkan. Itu salah satu bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Kamar kita bersihkan, halaman kita sapu, buang sampah di tempatnya, jangan sembarangan, jangan buang sampah ke kali, ya.
Di sekolah juga, setiap pagi kita buang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan. Ini bukti bahwa kita peduli kepada lingkungan. Kita sayang kepada lingkungan. Kalau lingkungan bersih, kita nyaman, kita senang, kita betah, ya kan? Coba kalau kelas kita kotor, otomatis kita tidak betah. Coba kalau misalnya rumah kita kotor, kita tidak betah. Kalau bersih, kita nyaman, betah, gitu ya. Lalu kita juga diupayakan atau berusaha untuk melaksanakan atau melakukan penghijauan. Tadi kita tanam dengan salah satu dengan tumbuhan, apakah itu tumbuhan buat bentuknya buah-buahan, bunga dan sebagainya. Ini kita lakukan penghijauan. Gunanya apa? Nah, gunanya untuk mensegarkan udara, oksigen yang kita hirup itu segar karena banyak tumbuhan, ya, tidak ada polusi. Beda kalau misalnya kita tinggalnya di kota. Coba lihat kalau di desa, suasananya masih asri, masih segar, masih sejuk, udaranya masih bersih. Kenapa? Karena banyak tumbuhan. Tidak ada asap knalpot, tidak ada asap pabrik di sini. Kalau kita di desa, kalau kita di dusun, ini makanya kita laksanakan penghijauan. Ya, lalu kita apa lagi? Kita bersihkan semuanya selokan. Ya, pinggir rumah selokan itu dibersihkan untuk mencegah apa? Bintik-bintik nyamuk, untuk mencegah virus, untuk mencegah penyakit malaria yang ditularkan oleh penyakit nyamuk malaria. Ini harus kita jaga, kita bersihkan selokan, tempat genangan air, tempat penampungan air, bak air itu kita bersihkan untuk menjaga kesehatan. Di sini ya. Oke, coba kita lihat di sini tadi. Perhatikan. Ini yang pertama tadi akar ya. Akar itu adanya di dalam tanah. Fungsinya apa tadi? Untuk menyerap air. Lalu ini ada bakal. Ini untuk menopang. Lalu ada daun. Apa fungsi daun itu tadi? Ini tempat proses pemasakan makanan. Lalu ada di sini ada tambahan, ada zat hijau daun, ya. Ada zat hijau daun. Ada, ini tidak ada buah, ya. Cuma ada banyak tumbuhannya. Ada buah, banyak tumbuhan yang punya biji. Ini sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Silakan tanyakan. Ya. Ada tak? Nah di sini harus kita pahami, ini penting pada kita peduli ya terhadap tumbuhan untuk kelangsungan kehidupan kita atau manusia supaya kehidupannya sehat, supaya kehidupannya layak, ya, supaya udaranya bersih, supaya oksigen yang kita dapat itu bersih. Itu kita peduli terhadap makhluk hidup, khusus tumbuhan, ya. Apakah banyak macam-macam tumbuhan? Banyak macam tumbuhan ini, ya, banyak sekali macam-macam tumbuhan, ya. Kita harus peduli terhadap lingkungan. Lingkungan harus kita bersihkan, ya, harus kita jaga. Lingkungan dari tadi, kamar mandi, kamar, rumah, halaman, pakaian, ya, pakaian juga harus bersih, ya, tidak mesti bau, tidak mesti bagus, yang penting bersih. Nih, ya, harus kita jaga, lakukan anak-anak ya,
tanamkan dalam hati kita masing-masing. Kita jaga lingkungan mulai dari rumah, sekolah, ya, apalagi sampah di halaman. Jangan sampai disuruh bapak ibu baru dibuang. Kalau lihat sampah langsung. Minimal sampah kamu sendiri, bekas kamu jajan di warung, ya, bekas kamu minum, bekas kamu makan, ini langsung dibuang ke tempat sampah. Ini salah satu bukti bahwa kamu itu peduli terhadap lingkungan. Kita harus peduli. Kenapa kita harus peduli? Tadi, kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa? Misalnya di rumah kita, siapa yang menjaga kalau bukan kita? Ya mungkin orang lain yang jaga. Sama halnya di sekolah. Siapa yang jaga lingkungan sekolah? Kalau bukan kita yang sekolah di sini. Ya, anak-anak semua yang ada di sekolah. Ya, kita bekerja sama untuk menjaga lingkungan sekolah, kebersihannya, kenyamanannya, ketenangannya. Ya, kita jaga di kelas, di halaman, berteman atau berkawan dengan kawan. Ya, kita jaga dengan baik. Kalau lingkungannya bersih, kita nyaman, kita betah, kita tenang, ya, untuk belajarnya. Apa yang disampaikan oleh guru itu mudah terserap, mudah dimengerti. Kalau di sini, Pak Yunanya, yang tahu tumbuhan, di rumahnya, minimal di rumahnya, ada tumbuhan yang terasa kamu? Apa tumbuhannya di rumahnya? Apa? Ladi ini siapa? Yang lain, jangan sama dengan kawannya, yang lain, kamu tumbuhannya. Ini rumah apa? Ada? Sebelah rumah, kalau rumah. Ini kamu ada? Apa? Kelengki, kamu? Hah? Mangga, kamu apa? Mangga juga ada? Oh itu? Dulu ada kamu? Di rumahnya maksud Pak? Ada? Itu dijaga ada? Dijaga ya, dirawat ya. Ada buahnya? Belum berbuah. Nanti kalau berbuah bagian Pak ya. Lalu buah? Jangan diingat atau tadi bagian Pak kalau langsung. Kak ada buah? Banyak buah. Habis yuk bawa ya, 1 kilo. Itu apa? Di rumahnya ada tumbuhan? Di Bali. Itu ada batangnya? Buahnya ada? Daunnya ada? Akalnya ada? Akalnya di mana akalnya? Dalam tanah? Kelihatan? Kelihatan? Tidak kelihatan? Itu dirawat tak? Tidak perlu rawat? Dirawat, disiram. Itu cici? Nanas? Ada buahnya? Manis? Batangnya ada? Bang, Ramadan? Ada tumbuhan? Hah? Mangga? Ada di rumah mangga? Pak lihat ada mangga di rumah mangga? Ada mangga. Tuh, ada. Apa warna tumbuhannya? Hijau. Apa nama tumbuhannya tadi? Mangga juga. Itu apa? Rumah kamu apa? Ini mangga juga ada. Buat ada? Ada? Itu balik pelang. Adik mangga. Itu ada apa? Mangga juga. Ya itu tumbuhan yang ada di rumah, di belakang rumah, sebelah rumah, itu harus dijaga, harus dirawat. Pak jelaskan tadi Pak ulangi lagi supaya kita punya teman itu harus dirawat. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Mungkin ada yang belum ngerti, belum paham, nanti boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan di kemudian hari. Mungkin itu saja Pak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.